dengan penampilan aja udah dicap gitu. Even itu bercanda ya. Itu yang jadi menarik karena kebetulan tinggal di Indonesia, terus ya udah, terus sekarang di Indonesia misalnya mayoritas orang yang melakukan aksi itu sebut orang Islam dengan pemahaman tertentu, misalnya celana cingkrang. Ini juga yang jadi permasalahan buat kita juga sebagai orang yang tanda kutip awam ya, ketika banyak media sudah mengkonstruksikan bahwa pelaku teroris itu memiliki ciri-ciri tertentu, karena di balik pakaian, di balik identitas itu kan pasti ada nilai yang dia ingin tegakkan, atau itu nilai yang dia paham, yang dia yakini bahwa itu hal yang bisa membuat dirinya lebih baik menjadi seorang manusia, misalnya kayak gitu. Nah, yang kita musuhi itu sebetulnya bukan atributnya, bukan identitasnya, tapi aksi kekerasannya itu loh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast. Mas Dipa nih lagi habis karaoke semalam. Soalnya gue habis, ini mau podcast suara gue malah habis. Kayaknya habis nyanyi metal gitu. Jadi habis karaokean gue. Suaranya agak serak-serak. Jadi nanti di tengah-tengah minum, dia nggak apa-apa gitu ya. Sorry deh kalau suaranya gue serak, gue ambil minum gitu ya. Nah, kan jadi metal gitu. Wah, hari ini kita kedatangan sama orang yang sudah lama berkecimpung dalam terorisme ya Mas ya? Iya. Kayak kalau terorisme tuh kayak serem banget ya. Iya. Ya sebenarnya sih membangun damai aja dan apa ya, mempertemukan dua belah orang yang mungkin berbeda pemikiran, itu bisa untuk bertransformasi secara baik gitu ya. Alhamdulillah kita kedatangan sama Mas Dipa nih, ya kan? Mas, kalau kita bahas terorisme ya, itu kan kayaknya setelah era Nurdin M. Top, itu kayaknya jarang lagi tuh, ya kan? Jarang lagi. Tapi kemarin baru ada yang di Bandung tuh kan? Nah, sebenarnya terorisme itu apa sih Mas? Ya sebenarnya terorisme tuh sebenarnya kalau mau ngeliat ya, teman-teman tuh bisa googling aja Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Undang-Undang anti teror di Indonesia. Itu lanjutan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003. Nah, terus disempurnakan lagi. Nah, di situ ada definisi sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan terorisme gitu. Tapi buat saya sendiri sih, terorisme itu sebagai sebuah aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan untuk membuat takut, panik, menderita sebuah orang yang ada di dalam komunitas, negara, masyarakat, dengan atas tujuan politik, ideologi, dan lain sebagainya. Jadi ada motif di situ, ada motif ingin memperjuangkan sesuatu, pemikiran, dan pemikiran itu dia perjuangkan dengan membuat rasa panik, membuat rasa takut publik dengan cara ya itu tadi, dia pengen apa yang dia mauin itu kesampaian, dan caranya gimana, dengan kekerasan gitu. Nah, itu ada purpose-nya berarti ya? Ada politik, ideologi. Iya, ada dia mau itu membuat negara dengan sistem pemerintahan tertentu, ada dia mau memisahkan diri dari suatu negara, membuat intinya sih dalam wacana yang sekarang kita pahami tentang terorisme secara bisa jadi secara luas bisa kita artikan seperti itu gitu. Berarti kalau misalnya ada orang nih ya, tapi dia purpose-nya nggak itu gitu, tapi purpose-nya misalnya cuma emang pengen bikin takut aja gitu, itu termasuk teroris bukan? Itu balik lagi sih sebenarnya tujuannya, motifnya si pelaku itu sebetulnya ketika melakukan itu tuh apa gitu. Kalau misalnya motifnya katakanlah dendam dengan keluarga terus dia ngebom, tapi juga ngapain juga orang dendam sama keluarga terus dia ngebom gitu. Tapi atau bikin takut, sebetulnya itu nanti tergantung proses penyidikannya seperti apa gitu. Itu yang menurut saya jadi menarik, apakah seorang akan dijatuhi oleh undang-undang terorisme atau
undang-undang yang lain gitu misalnya. Atau orang yang bikin onar aja. Bikin onar aja gitu, atau mengganggu ketertiban umum misalnya, itu bisa aja ya diganjar dengan hal seperti itu gitu. Nah, terus kenapa ya mereka bisa berkembang secara masif gitu ya? Kalau terorisme, wah itu pertanyaan yang panjang banget sebenarnya kalau bisa dijawab, Mas Agus. Cuman kalau kita lihat bagaimana terorisme itu berkembang gitu ya, kalau kita lihat jadi katakanlah sekarang di Indonesia nih, apa yang disebut dengan kelompok teroris, katakanlah pemikiran yang berafiliasi dengan Islamic State misalnya, atau dulu sebelumnya 20 tahun sebelumnya sampai sekarang berafiliasi dengan Al-Qaeda misalnya. Orang bisa mengikuti berkembang seperti itu ya karena mereka juga berekspansi, mereka mencari pengikut, mereka melihat bahwa gerakan teror ini, gerakan dalam isu terorisme ini pengen melebarkan sayapnya menjadi sebuah gerakan yang sifatnya transnasional. Jadi nggak cuma di satu negara aja, tapi ini semua negara di dunia ini harus melakukan perjuangan yang sama. Global, sifatnya global. Dan kita bicara gerakan yang sudah sifatnya global, karena global itu ada ekspansi, ada orang dulu misalnya tahun 80-an kan ada konflik di Afghanistan. Antara Uni Soviet dan Afghanistan. Dulu kan kita kan banyak mengirim istilahnya pejuang atau mujahidin di Indonesia berangkat ke Afghanistan. Mereka berangkat ke Afghanistan, mereka ikut berpartisipasi di sana, dan ketika mereka pulang, mereka pengen supaya perjuangan yang di Afghanistan itu tetap bisa dilakukan di Indonesia gitu. Jadi lewat pengajaran, lewat dakwah, lewat lembaga pendidikan, lewat pendanaannya juga ada dari sana. Bagaimana menciptakan kader-kader di Indonesia yang bisa menyebarkan pemahaman ide jihad global istilahnya dalam tanda kutip, untuk menguatkan orang-orang. Dan kenapa orang sebetulnya bisa tertarik? Ya karena satu mungkin karena teman main, teman kelompok di komunitas, teman dalam tanda kutip, teman ngaji bareng dalam tanda kutip, atau teman main aja, punya pertalian biasanya, ada ikatan keluarga, misalnya istri atau menantunya atau siapa gitu bisa ikut dalam masuk pelan-pelan gitu ya. Pertamanya cuma proses yang disebut dengan pemerintah sebut sekarang proses radikalisasi misalnya. Itu kan asalnya dari, itu kan proses yang kita tuh nggak pernah tahu proses apa itu gitu. Kita selalu anggap jauhi paham radikal, jauhi paham ekstremisme, tapi kita nggak tahu prosesnya seperti apa ya. Berarti prosesnya itu gitu. Orang banyak simpatik karena ada banyak yang bilang kesan heroisme gitu. Ada hero-nya di sana. Karena lo sebenarnya ketika memiliki ideologi yang sama dengan kelompok teror, lo sedang memperjuangkan sesuatu yang dalam tanda kutip mulia sebetulnya, ingin membebaskan orang dari penjajahan, ingin membebaskan orang dari penderitaan, ingin menegakkan ajaran agama yang penuh, atau yang lengkap gitu ya. Itu sama seperti motivasi orang dulu direkrut di perang-perang atau konflik kekerasan yang berbasis agama di masa lalu gitu ya. Nggak cuma sekarang aja deh terorisme kayak gitu. Nah, itu kan butuh waktu lama ya. Itu that's why Mas Dipa ngomong kalau lebih bagus dari saudaranya atau dari apa gitu untuk merekrut itu. Ada juga dari ya sekarang sosial media sih. Jadi nggak perlu saya kelupaan tuh. Sebenarnya nggak perlu dari keluarga sekarang, dengan adanya Facebook, adanya Telegram, adanya Twitter, bisa adanya merusak. Orang bisa ikut itu gitu. Orang bisa ikut itu karena visualnya menarik, karena propagandanya menarik, karena misalnya ISIS dia punya channel yang dulu ya, sekitar 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu dia punya channel yang bisa diakses, orang bisa punya majalah bulanan yang bisa diakses oleh pembacanya, dan pembacanya tuh melihatnya menarik karena memang bagus gitu ya. Jadi orang tertarik, jadi orang ya kayak promosi aja, kayak orang jualan orang jualan mobil gitu, pakai
pakai leaflet segala macam, orang jadi tertarik, orang jadi ikut. Nah terus ada forum-forumnya di internet, orang jadi oh iya ikut, bisa ini berangkat, ada yang memfasilitasi gini. Ya itu adalah itu kecanggihan perekrutan di dunia maya, selain dengan perekrutan secara offline yang tadi ya, kerabatan dan segala macam. Yang lo tahu yang dicuci itu apanya ya? Sebenarnya nggak ada istilah cuci sih, itu proses kayak apa ya, proses cuci itu kadang-kadang gue ngerasa proses cuci otak tuh agak di satu sisi ada yang agak lebay gitu, oh dicuci otaknya gitu. Tapi di satu sisi, itu proses yang menurut gue juga penuh dengan kesadaran gitu. Orang ngerasa dan itu bisa menyerang orang dengan latar belakang ekonomi, sosial ekonomi apapun bisa ikut terpapar gitu. Gak cuma orang miskin karena dijanjikan dengan uang. Gak cuma orang anak muda yang dijanjikan karena petualangan. Gak cuma orang yang udah mapan, kaya karena dijanjikan dengan surga misalnya. Nah itu yang menurut gua itu jadi menarik. Kenapa proses perekrutan itu jadi menarik. Jadi orang ya faktor-faktornya tertentu itu karena ada imaji, orang ngeliat itu tuh kan jadi berimajinasi kalau gua akan jadi seseorang yang menyelamatkan ini, atau gua akan membawa keluarga gua ke surga misalnya, atau gua akan hidup lebih mulia. Ya itu orang bisa terpapar dengan cara yang bermacam-macam gitu. Jadi terus kita ngomong sama mereka tuh nggak jadi orang yang sama gitu. Ada juga yang proses anak dididik gitu, anak kalau misalnya sama orang tuanya ditanamkan begini tiap hari, ya masuk dong. Jadi maksudnya di doktrinnya sudah seperti itu, ya itu akan mengakar di anak itu gitu. Nah itu yang menurut gua doktrin bisa jadi cepat banget. Jadi ada satu kejadian dalam hidupnya yang akhirnya membuat pikiran itu, kayak kita nonton film terus menerus jadi ada di otak kayak nonton film apa ya, Joker mungkin, atau kondisi yang getir buat seseorang tiba-tiba mengubah orang untuk bisa melakukan sesuatu gitu, ya itu kayak gitu langsung masuk ke kalbu terus dia justify itu gitu. Gitu ya. Ya sebenarnya itu memang tergantung kita ya kalau gitu ya. Betul. Karena kan kita ngelihat di Indonesia ya, nggak usah jauh-jauh ya, kita aja di pemilu kemarin bisa di-divide loh. Betul, itu bang, itu bisa dipecah sedemikian rupa. Itu kan it's only for politics gitu maksudnya gitu kan. Gitu kan, itu bisa di-divide gitu. Iya. Itu karena apa namanya? Pertama-tama ya kesamaannya kita ngambil kasus pemilu kemarin ya, orang bisa dikategorisasi kan. Kategorisasi itu proses pembedaan antara aku dan dia. Aku seperti apa dan dia tuh seperti apa gitu. Itu yang apa namanya? Itu yang jadi penting ketika kita menerima sebuah narasi, informasi, terutama terkait dengan informasi keagamaan misalnya. Apakah narasi agama yang kita terima atau narasi tentang identitas kita yang mesti itu membedakan kita dengan yang lain dengan cara yang seperti apa gitu. Kalau kita menerima narasi kita dan orang lain itu sebagai musuh, selesailah kita. Kita 2019 kelompoknya Jokowi dianggap begini, kelompoknya Prabowo dianggap begini, yang mau dukung selesai. Begitu juga dengan terorisme. Kita yang beragama Islam atau kita yang beragama Kristen, beragama lain, Hindu, Buddha, dan seluruh agama yang di Indonesia melihat agama lain sebagai musuh atau sebagai ancaman, selesai. Kita akan punya curiga, kita nggak punya keterampilan untuk bisa bagaimana caranya kita berhadapan dengan kelompok yang berbeda dengan kita, padahal kita selalu punya pilihan untuk tidak melakukan atau berhadapan dengan kelompok yang berbeda dengan kita dengan damai gitu. Tapi karena konstruksi tadi sudah dianggap musuh, sudah dianggap orang yang harus diluruskan dalam tanda kutip, orang yang harus dilenyapkan, udah selesai. Jadi
Jadi bergantung bagaimana kita menghadapi narasi kelompok itu gitu sebetulnya. Keluarga tuh perannya apa ya? Keluarga itu penting banget sebenarnya. Jadi keluarga itu hampir dipakai oleh banyak praktek banyak negara di dunia dalam memutus orang untuk meninggalkan aksi kekerasan atau konflik kekerasan atau terorisme itu dari keluarga. Oke. Dari ibu misalnya, bagaimana pendekatan ibu kepada anaknya, atau pendekatan istri kepada suaminya. Tapi sekarang walaupun itu terakhir berubah ya, karena sekarang banyak juga istri yang jadi pelaku juga. Tapi pendekatan keluarga itu penting dalam untuk meninggalkan orang-orang ini gitu ya. Karena apa? Karena kalau ingat orang melakukan kekerasan, ketika ingat ibu, ketika ingat keluarga, itu pasti keluar. Nah, saya pengen salah satu contoh, ada satu series di Netflix, mungkin teman-teman juga bisa nonton ya. Ada satu namanya Khalifat, dan masih ada sampai sekarang. Jadi cuma baru satu season, saya nggak tahu season 2-nya kapan. Tapi series itu bilang itu series yang paling bagus dalam memperlihatkan bagaimana sebetulnya anak muda yang belum mengerti ajaran agama tertentu dan mencari identitasnya bisa direkrut untuk melakukan aksi terorisme. Tapi itu juga terjadi karena ketidakhadirannya seorang keluarga dalam memberikan perhatian, dalam memberikan panduan terkait bagaimana agama seharusnya dijalankan untuk tujuan-tujuan damai, tapi bukan untuk tujuan kekerasan. Jadi orang tuanya lepas tangan aja gitu, terus ada orang nih ngajarin agama sebagai bagian dari identitas dirinya karena dia imigran, datang dari, kalau nggak salah dia datang dari saya lupa negara di Timur Tengah mana, tapi dia tinggal di Swedia, dan ketika di Swedia dia mencari identitas agamanya, mencari identitas keislamannya. Sayangnya dia ngaji nggak sama orang tua, tapi ngaji sama orang di luar. Nah, itu bisa terekrut seperti itu. Itu salah satu contohnya, itu berdasarkan hampir seluruh kisah nyata di Eropa terjadi seperti itu prosesnya. Nah, kan kita tahu ya, seseorang itu biasanya hidupnya 60% itu di luar. Ya kan, di luar rumahnya. 40% atau 30% let's say di rumahnya ya. Gimana kita bisa mendeteksi ini kayaknya berubah nih, ini anak ini kayaknya agak masuk paham radikalisme nih. Karena kadang-kadang anak itu biasa aja juga di rumah gitu. Iya, itu gua nggak punya jawaban nggak punya jawaban solid terkait dengan itu ya, karena gue juga bukan pakar parenting gitu. Terus gue juga bukan orang yang bisa pernah berhadapan dengan situasi seperti itu. Cuman ada di banyak diskusi yang menurutku penting itu ngobrol dengan anak itu dan kalau orang dekat sama anak gitu ya, dalam artian bisa membangun ikatan batin dalam tanda kutip sama anak itu. Maksudnya ikatan batin itu artinya, ini bahasanya tinggi banget sih, ikatan batin sebenarnya membangun komunikasi yang baik lah, katakanlah seperti itu. Membangun komunikasi yang baik sama anggota keluarga kita, nggak cuma anak, tapi anggota keluarga, bisa kakak, bisa apa segala macam, dan nggak acuh gitu ya terkait apa yang dia kerjakan. Dia tahu something wrong. Kita tahu pasti ada satu hal yang bisa kita bilang, bukan apa ya, maksudnya bukan selidiki, tapi bisa kita tindak lanjut gitu ya, bisa kita kejar lebih jauh. Nah, kira-kira kenapa orang itu mengalami perubahan perilaku begitu, dan itu yang bisa, dan kita bisa tanya juga ke
peer temannya dia dan segala macam apa yang terjadi itu untuk cari tahu sebetulnya. Nah, iya, dan apa ya yang kalau saya pernah lihat tuh ya, kalau misalnya orang-orang ini setelah melakukan aksi bom bunuh diri, yang teman-teman harus tahu mungkin bom bunuh diri itu bukan jihad ya, sama sekali bukan jihad. Ada orang yang melakukan bom bunuh diri gitu, selalu di interview kan keluarganya atau apa, mereka kebanyakan ngomong mereka hanya menutup diri, tapi kalau ketemu seperti orang biasa. Jadi emang simptom seperti itu ya, nggak mau bergaul, nggak mau apa jadinya gitu. Banyak macamnya, banyak juga sih. Kita tentu tidak bisa mengeneralisir sebuah perilaku tertentu akan menjurus kepada perilaku terorisme misalnya. Walaupun memang sebenarnya banyak ya lembaga atau institusi atau manapun sedang membuat kategorisasi perilaku itu, tapi sebetulnya itu bagi saya itu hal yang tidak bisa digeneralisir. Kenapa? Karena ada kasus misalnya ketidakhadiran orang tua misalnya. Mungkin orang tua yang, saya nggak nyalain orang tuanya, ada kondisi di mana mungkin orang tuanya udah meninggal, atau orang tuanya mungkin harus bekerja menafkahi gitu keluarganya, tapi ada kayak misalnya beberapa pelaku bom bunuh diri yang memang karena nggak punya siapa-siapa, jadi direkrut aja, dideketin aja gitu, terus dia diajak beribadah dan segala macam, diajari tentang bagaimana beragama dan segala macam. Ya udah, jadi sampai akhirnya ajaran bom bunuh diri itu ada, masuklah ke dia gitu. Dia nggak punya siapa-siapa lagi, apalagi dia harus korbankan demi gampang buat dia untuk mau melakukan bom bunuh diri itu gitu. Dan juga melihat aksi, biasanya yang biasanya mau disuruh begini nih biasanya anak muda, tapi bukan berarti anak muda tuh nggak punya resiliensi dalam hal itu, tapi kecenderungannya itu terjadi di anak muda juga yang melihat bahwa banyak yang banyak melihat ketidakadilan, banyak melihat penyimpangan di sana sini dan segala macam. Jadi untuk mengangkat harga dirinya dan agamanya dan keluarganya, seperti apa ya, saya harus bangun. Ya, nih Mas, terorisme itu bukan merajuk pada satu agama kan? Ya, itu juga itu pertanyaan yang bagus Mas. Jadi terorisme atau sebetulnya saya bilang kekerasan yang dilakukan atas nama agama, berbasis pemikiran agama, itu nggak ada di hampir semua agama. Itu pernah punya sejarah dalam melakukan kekerasan atas nama agamanya sendiri. Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Mau kamu sekarang ini misalnya banyak sekali gerakan terorisme global, kebetulan juga beragama Islam, tapi juga ada gerakan ras kulit putih Kristen di Amerika, di Eropa, yang melakukan kekerasan, teror. Mungkin 50 tahun yang lalu di Amerika banyak teror yang dilakukan terhadap aktivis kulit hitam, terkait orang kulit hitam, atau sampai sekarang pun juga masih banyak kelompok imigran pendatang di Eropa yang melakukan kekerasan di atas nama pemikiran dan ideologinya sendiri begitu. Dan juga misalnya di India kita juga melihat orang dengan ideologi nasionalisme Hindu bisa mempersekusi orang Islam. Tapi juga kita juga di Indonesia atau di Timur Tengah juga kita bisa melakukan bom bunuh diri, melakukan kekerasan atas
negara, terhadap orang Kristen, terhadap orang yang beragama lain. Misalnya banyak bom. Kenapa saya bilang orang Kristen? Karena mungkin gereja adalah salah satu sasaran aksi terorisme di Indonesia. Ya karena modalnya surat di Al-Quran gitu misalnya. Ya itu terjadi, memang terjadi, harus diakui bahwa ada beberapa fragmen dalam kelompok beragama di dunia ini yang memang dalam suatu konteks, dalam suatu situasi mereka harus malah menanamkan ajaran untuk melakukan kekerasan di agama mereka begitu. Dan itu masalahnya itu tuh menyebar ke semua orang dan itu menjadi masalah, padahal hakikatnya agama sendiri kan dibawa ke dunia untuk membawa kedamaian, menyelesaikan masalah, membuat orang hidupnya semakin tentram, semakin berguna, semakin punya tujuan dalam hidup misalnya seperti itu. Ya, saya setuju tadi bahasanya. Memang kita selalu berpikir kalau para terorisme ini tidak mempunyai agama, tapi mereka selalu melandaskan berawal dari agama. Yeah. Itu kan maksudnya itu ya Mas ya. Yeah. Nah, dari pertanyaan saya selanjutnya nih, kenapa media massa itu banyak mengatakan terorisme itu di Muslim, ketika itu orangnya adalah yang melakukan misalnya Islam. Tapi kalau orang yang Nasrani atau kulit putih atau apapun itu dia jarang melakukan kata-kata terorisme gitu. Yeah. Seperti madman atau apa gitu. Itu kenapa ya Mas? Itu pertanyaan yang juga $1 million question gitu ya guys. Itu tapi juga itu kuncian juga untuk kita hari ini melihat ini. Kita ngelihat itu dari kita lihat itu media mana sebelumnya gitu. Oke. Dan identitas kita. Kita mungkin di Indonesia ngelihat kita adalah orang Islam, kita berkegiatan sehari-hari. Terus tiba-tiba dibilang kita kan hidup ya udah santai-santai aja misalnya, kita hidup paling, tapi tiba-tiba muncul media dari barat, ya sebagian besar negara barat begitu, yang bilang bahwa setiap kali ada aksi kejadian terorisme atau kekerasan masif gitu di masyarakatnya, ketika yang melakukan itu orang Arab, orang Islam, langsung dituduh, mudah saja untuk dituduh terorisme. Yeah. Karena itu mengakar ke sejarah panjang, bahkan sebelum Islam itu sendiri ada sebetulnya, atau Muslim itu sebenarnya ada. Mereka ini kan berkonflik, orang Eropa dan orang dulu Persia itu kan mereka berkonflik, dan konflik itu selama ratusan tahun atau ribuan tahun bentuknya bermacam-macam, sampai pada akhirnya mungkin 200 tahun terakhir, 100 tahun terakhir kita ngelihat mereka itu punya persepsi tersendiri terhadap orang Arab. Misalnya orang Barat itu punya persepsi tersendiri terhadap orang Arab, mungkin dilihat sebagai kasar, dilihat sebagai menakutkan, dilihat sebagai motor. Belum lagi ketika terjadi insiden 9/11. Okay. Nah, sebelum 9/11 sendiri, setiap negara itu punya persepsi sendiri siapa yang dipersepsikan teroris di negaranya gitu. Misalnya di Irlandia misalnya, di Irlandia Utara, atau Inggris misalnya, di kerajaan Inggris itu masih memasukkan Irish Republican Army sebagai teroris sampai tahun 90-an. Itu kelompok teroris sebutannya. Apakah mereka beragama Islam? Tidak, gitu misalnya. Mereka, kalau nggak salah mereka masih dalam satu kekristenan begitu. Terus ETA di Spanyol, kelompok ETA di Spanyol, itu mereka apakah disebut kelompok teror? Iya, oleh pemerintah Spanyol sampai tahun
90-an mereka masih karena mereka tahun 70-an, 80-an itu memang banyak melakukan aksi teror, ngebom mobil segala macam, ngebom mobil, mereka membunuh pemimpin politik di Spanyol gitu. Tapi terus berubah menjadi kelompok yang berafiliasi dengan agama Islam karena setelah Al-Qaeda ini naik gitu, dan Al-Qaeda sendiri tidak, dan Al-Qaeda ini sayangnya nggak cuma di Afghanistan doang mainnya gitu, tapi dia mau main di seluruh pelosok dunia gitu, termasuk Eropa. Dia apalagi setelah 9/11 gitu, setelah 9/11 dia anggap Amerika sebagai musuh, tapi juga dia akhirnya melakukan bom di Inggris juga, bom di Spanyol juga, bom di Bali juga misalnya, di Afrika juga. Jadi dianggap ya udah semua dunia ini kayaknya akan jadi satu persepsi ketika melihat orang Islam itu jadi kelompok, dan Al-Qaeda sendiri juga pemahamannya atau melihat sebelumnya juga beragama Islam, karena melihat misalnya sebelum Osama bin Laden ada namanya Abdullah Azzam, dia ulama sebutannya ya, yang jadi bapak dari ideologi pemikiran untuk melakukan kekerasan atas ajaran agama, dalam sini ajaran agama Islam, karena dianggap negara itu menghambat pemikiran itu gitu. Negara itu atau pemerintahan yang melakukan negara itu menghambat pemikiran dia untuk atau pemikiran dia karena nggak sejalan. Nah, tapi juga ini saya langsung sekalian yang menjelaskan transformasinya ya. Tapi berselang muncul pola-pola serangan teroris baru yang dilakukan oleh kelompok kulit putih. Misalnya 2011 serangan di Pulau Utoya yang dulu ada namanya Anders Behring Breivik. Dia single handedly dengan seorang diri dia meledakkan bom dan juga dengan detonator dan juga menembaki ratusan orang yang lagi camp di Pulau Utoya, dan pulau itu kalau nggak salah merupakan camp sayap pemudanya partai buruh gitu, partai yang mungkin bertentangan dengan pemikiran politik si Anders Breivik ini. Tapi Anders Breivik apakah langsung disebut sebagai teroris? Belum juga gitu. Jadi itu belum disebut teroris, baru dianggap sebagai apa yang disebut mungkin madman, orang sakit jiwa. Nah, tapi juga serangan ini berkembang sampai akhirnya insiden di Charlottesville, penembakan di Christchurch, serangan-serangan teroris lainnya serangan-serangan orang kulit putih terhadap minoritas imigran. Itu membuat negara Eropa, Selandia Baru, Amerika, sayap politik faksi di Amerika sendiri itu mulai membuat definisi sebagai white supremacist teroris atau right wing teroris sebenarnya. Right wing teroris misalnya. Oke. Terorisme sayap kanan. Ya walaupun kita sebenarnya juga di Indonesia bisa aja menganggap itu right wing teroris di Indonesia untuk kelompok yang sangat radikal terhadap agama. Tapi balik lagi ke sana, mereka mulai disebut masuk ke bagian mereka mulai disebut sebagai aksi teroris ya karena mereka sendiri meneror dan nggak cocok dengan fondasi kehidupan kenegaraan di Amerika dan juga di Eropa juga. Jadi orang-orang kulit putih itu yang sangat dalam tanda kutip sangat terpapar ekstremisme kekerasan itu juga mulai dicap sebagai bukan dicap juga sih, mulai disebut sebagai teroris gitu. Karena obrolan kita ini sebenarnya pengen menghapus stigma agama dalam teroris. Jadi kita harus berpikir treat teroris dia sebagai teroris, nggak usah pikirin mengenai agamanya apa. Gitu. Karena orang Indonesia tuh gampang banget dengan penampilan aja udah dicap gitu. Even itu bercanda ya. Kayak misalnya gini. Gua jenggotan ya, terus cingkrang. Ketemu sama teman SMA dulu lah gitu kan. Wah, gila lo mau ngebom di mana lo? Itu udah jadi stigma gitu.
Itu biasa sih. Walaupun itu bercanda ya, walaupun itu bercanda, tapi biasa, itu kan apa ya, langsung to the point kalau pemikirannya dia adalah teroris adalah Islam, padahal seperti yang dijelaskan tadi, teroris semua agama ada. Iya. Dan apa yang itu yang jadi menarik karena kebetulan tinggal di Indonesia, terus ya udah, terus sekarang di Indonesia misalnya mayoritas orang yang melakukan aksi itu sebut orang Islam dengan pemahaman tertentu, misalnya celana cingkrang. Ini juga yang jadi permasalahan buat kita juga sebagai orang yang tanda kutip awam ya, ketika banyak media sudah mengkonstruksikan bahwa pelaku teroris itu memiliki ciri-ciri tertentu, dan memang itu bisa dibuktikan memang ternyata punya ciri-ciri itu gitu sebenarnya. Tapi ini kita jujur aja, tapi bukan berarti semua kayak misalnya lu tinggal di Priuk yang mungkin lu disebut preman, semua orang pasti marah kan kayak gitu. Iya. Atau orang lu tinggal di Bekasi, tinggal di Bekasi, lu keras daerahnya, lu ngapain lu di Bekasi gitu. Nggak, itu kan generalisir yang tidak tepat gitu. Apakah lo tinggal di Jakarta Selatan lu pasti gaul dong gitu? Enggak dong gitu. Misalnya belum tentu gitu. Dan begitu juga dengan orang yang punya atribut seperti itu gitu. Dan tentu saja itu apa ya? Menurut saya itu mereduksi semangat orang untuk, karena di balik pakaian, di balik identitas itu kan pasti ada nilai yang dia ingin tegakkan, atau itu nilai yang dia paham, yang dia yakini bahwa itu hal yang bisa membuat dirinya lebih baik menjadi seorang manusia, misalnya kayak gitu. Nah, ketika nilai yang dicoba ditegakkan itu disebut dengan hal yang seperti itu gitu, tentu itu kan bukan hal yang etis ya sebenarnya. Itu yang menurut gua itu balik lagi ke bagaimana kita menjaga etika dalam setiap budaya sih. Kayak saya ngeliat itu sebagai budaya orang untuk berpakaian, untuk berekspresi, untuk bebas berekspresi ya. Jadi sebuah yang nggak etis aja omongan itu gitu. Ya, bahkan kalau yang gue lihat justru negara luar itu dengan orang yang cingkrang, orang yang pakai jenggot, mereka biasa aja gitu, karena pola pikirnya mereka itu udah nggak semua orang seperti itu teroris gitu. Iya, itu yang, dan sebagian di negara Barat pun sebetulnya juga udah sangat mengakomodir itu ya gitu. Artinya orang hanya saja memang masih banyak media-media yang nakal gitu ya, media-media yang memang mendulang suara dari artikel, sama kayak misalnya media-media di Indonesia gitu ya, akan mendulang clickbait dari hal-hal yang sifatnya racist, sexism atau apapun gitu, atau mengobjektifikasi perempuan misalnya. Tapi media begitu juga dengan media sana gitu, mereka kan mendulang pembaca dari orang-orang yang melihat. Dan kebetulan masih ada tuh segmen pasar di mana orang yang dalam tanda kutip akan mendulang banyak pembaca dari judul doang dan juga memusuhi orang yang berbeda dengan dia. Ini dalam tanda kutip orang timur, orang Arab, orang Islam, atau orang yang dianggap sebagai alien to them gitu, atau orang asing buat mereka gitu. Jadi itu masih hal yang jadi komoditi akhirnya kan kayak gitu. Tapi balik lagi sih, dibalik dari identitas sebenarnya hal yang lebih jauh sebetulnya bagaimana perilaku kekerasannya. Yang kita musuhi itu sebetulnya bukan atributnya, bukan identitasnya, tapi aksi kekerasannya itu loh gitu. Jadi yang harus kita lihat secara lebih jeli adalah, terlepas dari apa yang kamu kenakan, tapi sebetulnya apakah itu tuh melakukan kekerasan atau enggak, dan berdampak buruk bagi masyarakat atau enggak gitu. Kalau enggak, kamu bebas berpakaian atau bebas menggunakan atribut apapun selama kamu menjunjung prinsip-prinsip dan nilai-nilai masyarakat yang disepakati di sini gitu. Maksudnya di prinsip-prinsip yang disepakati dalam negara ya, terlepas dari apapun gitu. Termasuk tidak melakukan kekerasan atas nama agama, tidak melakukan kekerasan atas nama identitasmu kayak gitu. Iya. Dan jangan digeneralisir juga. Betul. Semuanya gitu. Betul. Nah, lo pernah nggak ketemu mantan
orang yang pernah bikin bom lah atau apa, pernah yang masuk gitu? Lo pernah? Nah, cara mencuci balik ya, itu kan kita ngomongnya tadi pertama dia dicuci secara perlahan dengan omongan-omongan yang itu, cara mencuci balik supaya ini tuh salah dan dia akhirnya sadar tuh kayak gimana ya? Ya, itu pemerintah apa, kita atau apa gitu? Proses transformasi lah ya. Yeah. Bagaimana proses? Jadi salah satu faktor kenapa orang bisa berhenti itu karena temennya udah nggak ada. Oke. Jadi temen gue udah mati atau temen gue udah dia sendirilah pokoknya. Temen gue udah insaf. Temen gue juga ikutan insaf maksudnya. Oke. Atau pimpinan gue yang bilang ya lo insaf gitu, lo harus insaf. Dan gue ngikut sama, misalnya lo guru gue nih Mas Agus, ya lo insaf ya gue ngikut lo sebagai guru, lo guru gue ya lo insaf ya gue ikut insaf gitu. Kayak gitu juga. Atau nggak percaya sama dikecewakan gitu, gue ikut lo nih, lo mau bikin aksi di mana gitu. Di tengah jalan, lo kok gue rugi banyak ya, lo untung banyak, gue kecewa sama lo, bisa gue pergi. Nah, rugi banyak untung banyak hitungnya nih gimana tuh? Ya maksudnya, kak, misalnya ada juga untung rugi di dalam. bukan untung rugi. Apa maksudnya istilahnya? Duit ya, istilahnya bukan cuma duit ya, tapi kayak misalnya soal ini nggak sejalan dengan pemikiran gue gitu. Kok gue jadi ngebunuh orang ya gini. Kayak gitu misalnya. Kok perasaan tadi enggak. Perasaan misalnya pemimpinnya tuh juga gimana sih kok ngelola ini kayak gini, kecewa lah. Intinya kecewa dalam kepemimpinan kan pasti ada nggak setuju sama putusan pimpinan, kecewa kan dia ada yang kayak gitu kan. Kayak gitu juga ada. Terus sadar keluarga orang tinggal punya istri, anak, tinggal satu-satunya, tinggal itu yang hidup di dunia misalnya dideketin, ya udah ikut. Ya itu hal yang, atau ditemuin sama korban misalnya, juga ada yang gitu, ditemuin sama korban teror gitu misalnya. Tapi mereka dapat duit tuh bener gak sih sebenarnya? Dapat duit apa nih? Misalnya kan kayak ada orang mau direkrut jadi pengantin, ceritanya kan bahasanya pengantin dulu kan. Keluarga lo gue kasih duit 2 miliar ya, gitu, let's say gitu. Saya nggak bisa memverifikasi itu, tapi maksudnya, tapi itu bisa jadi salah satu tipologi aksi sih sebenarnya. Jadi ketika satu cara untuk maintain gitu ya, atau misalnya lo di penjara, istri lo, anak lo tetap dikasih duit dari kita gitu. Itu ada kayak gitu. Jadi gue di penjara, gue nggak bisa nafkahin anak istri gue dibiayain sama gerakan, itu bisa ada. Gitu. Oh, itu ada ya? Ada, kayak gitu. Apa namanya? Kalau udah ketangkep itu orangnya, pemerintah kita tetap ngebantuin si keluarganya nggak? Yang lo tahu, yang lo iya, tahu. itu. Let's say dari BNPT atau apa iya, gitu. Itu pasti ada. Tetap dibayar ya. Karena kan itu permasalahan intinya kan berarti kan, pembiayaan kan berarti kan. Apa namanya? Ya itu tadi ya, proses transformasi itu juga macam-macam. Ada yang gini, ada yang ceritanya gini. Lu lagi diinterogasi sama polisi. Gua pelakunya nih. Lu polisi nginterogasi gua. Tiba-tiba ada azan asar. Ada azan berkumandang. Terus tiba-tiba polisi itu bilang, stop dulu deh, kita sholat dulu. Nah, dari situ si pelaku ini nyadar kalau ternyata tuh polisi yang gue musuhin tuh ternyata agama Islam juga ya. Ketika dia azan, azan, waktu polisi sholat, lah selama ini gue memusuhi siapa? Nah, sejak itu dia berguna. Ada yang kayak gitu karena kejadian gitu. Ada, tapi kalau keluarga disantunin, keluarga dibantuin, itu udah jadi. Itu pasti ya. Itu pemerintah punya kebijakan itu memang gitu untuk mendorong supaya mereka meninggalkan jalan kekerasan, misalkan mereka produktif di masyarakat, mereka punya usaha, mereka punya keterampilan, ya keluarga mereka asal mereka berkooperatif dengan pemerintah pasti dukung, kayak gitu. Itu juga ada.
Dan kita punya BNPT kan, Ya, BNPT yang kerjasama dengan BIN, kepolisian dan segala macam untuk sejauh ini menurut lo BNPT bekerjanya? BNPT sekarang sudah jauh lebih mapan karena punya rencana aksi penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Di situ ada banyak pilar yang melibatkan seluruh stakeholder untuk bisa melakukan aksi yang bisa dimonitor gitu ya. Mereka bisa lebih mudah untuk mengkoordinasi, memonitor setiap kementerian lembaga, bisa. Tapi ini gue juga nggak bisa bilang on behalf of BNPT tentu saja gitu. Tapi secara apa yang gue amati sudah banyak pertemuan, inisiatif juga tidak datang dari pemerintah, tapi juga datang dari kelompok masyarakat sipil. Inisiatif juga datang dari kementerian-kementerian yang sebelumnya nggak ngomongin soal terorisme, misalnya kayak Kementerian Sosial misalnya sekarang punya banyak program rehabilitasi dan reintegrasi untuk mantan narapidana, khususnya narapidana terorisme. Ya BNPT sendiri ya tinggal bagaimana memanfaatkan rencana aksi nasional itu secara kontinu dan secara ajak dengan melibatkan seluruh stakeholdernya sih sebagai badan koordinasi yang badan koordinasi yang sudah punya rencana aksi yang mapan gitu sebetulnya. Mapan dalam artian komprehensif ya. Jadi tinggal itu bagaimana dijalankan dengan baik aja sih. Dan BNPT juga independen kan sekarang? Independen gimana nih? Sendiri, itu dia kan sendiri kan? Iya, walaupun tetap ya ininya pegawai negeri sipil kan. Jadi maksudnya tetap dia lembaga pemerintahan gitu. Dia tidak seperti OJK, Bank Indonesia, tidak seperti itu gitu. Tapi dia lembaga pemerintah yang memang bukan, ya dia lepas dari kepolisian, lepas dari tentara, lepas dari aparat penegak hukum lainnya, cuma memang di dalamnya banyak dari campuran TNI dan Polri seperti itu. Tadi kan kita ngomongin ini Mas, yang kena tuh anak muda, ya kan? Yang gampang dijejelin anak muda, yang gampang dimasukin ideologi anak muda, semuanya lah gitu anak muda. Karena miris banget ngelihat misalnya keluar di media inilah pelaku bom terorisme. Waduh, kalau saya lihat tuh, waduh masih muda banget ya gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih organisasi yang peduli sama hal-hal ini, organisasi anak muda tentunya, ada nggak sih Mas? Sebetulnya banyak juga ya sekarang, apalagi sekarang tuh kan sebenarnya PBB itu kan punya resolusi namanya resolusi PBB nomor 2250, 2319 dan 2353 untuk bagaimana mendorong peran anak muda dalam penyelesaian konflik kekerasan dan juga terorisme gitu misalnya. Jadi anak muda itu kan sering dianggap sebagai kalau nggak pelaku, korban. Dan kalau nggak anak muda yang dijejelin, anak muda yang kena deritanya nih. Anak muda nggak cuma anak muda tapi juga anak-anak gitu ya. Jadi korban bom atau jadi korban konflik kekerasan, korban perang lah. Nah, tapi juga anak muda juga bagian dari solusi itu sebetulnya. Anak muda dan setiap negara harus mengakui peran dari anak muda itu. Nah, mengakui perannya sebenarnya gimana gitu. Nah, sebetulnya ada banyak organisasi yang dipimpin oleh anak muda. Anak muda nih kalau bicara definisi pemuda sebetulnya mengacu kepada kelompok masyarakat yang berusia 18 sampai 30 tahun misalnya. Tapi mungkin di ASEAN itu 16 sampai 35 tahun misalnya. Dan bagaimana sebetulnya anak muda itu bisa merangkul peer-nya untuk tidak melakukan kekerasan karena satu faktor dan lain hal gitu ya. Dan juga bagaimana anak muda sendiri
diakui partisipasinya oleh pemerintah. Partisipasi ini diakui secara dengan bermakna ya. Jadi nggak cuma partisipasi yang sifatnya oh anak muda jadi LO aja, jadi pagar bagus aja, jadi yang ngisi-ngisi absen aja, atau jadi yang tapi juga anak muda diakui pemikirannya, idenya. Karena kalau kita mau bikin kebijakan buat anak muda, mau bikin kebijakan buat anak muda, mau bikin sesuatu untuk anak muda, ya pasti harus melibatkan anak mudanya, karena perspektifnya harus anak muda kan. Iya, perspektifnya ya. Harus anak muda. Nah itu yang, dan jangan anggap bahwa anak muda itu nggak tahu apa-apa misalnya. Itu adalah mindset yang harusnya dibuang jauh-jauh ketika membuat kebijakan tentang pemuda. NGO tapi ya. Bukan dari Kemenpora tahu. Tahu. Saya pikir harusnya tahu ya. Saya pikir tahu. Kalau kelompok-kelompok yang istilahnya anti terorisme ini dari Menpora atau pun dari Dikbud gitu misalnya untuk pendidikan supaya tidak kena itu, ada nggak sih kita supaya tidak kena radikalisme? Betul, intoleransi itu kan salah satu dosa pendidikan kalau programnya Kemendikbud sekarang gitu. Dan Kemendikbud yang saya tahu memang punya banyak sekali program inisiatif bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan itu ya keberagaman. Iya, toleransi terkait dengan itu ya. Karena kenapa titiknya toleransi selalu orang anggap toleransi itu dianggap mencampur adukan agama dan lain sebagainya gitu. Padahal toleransi itu adalah salah satu cara untuk kita punya kemampuan, untuk kita bisa lebih capable dalam menghadapi kelompok yang punya perbedaan agama, identitas, suku, ras tanpa kekerasan gitu. Itu keterampilan yang bisa diolah, dan salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan toleransi kayak gitu. Bagaimana cara kita nggak cuma terbatas mungkin respect, membiarkan mereka untuk hidup damai, tapi juga mendukung mereka, mendukung kegiatan yang bisa menciptakan kondisi damai di masyarakat seperti itu. Itu pemaparan toleransi menurut orang yang berkecimpung dalam terorisme ya? Atau membangun damai sebetulnya. Oke. Karena kalau saya pribadi, toleransi itu adalah membiarkan mereka beragama masing-masing, tapi untuk kemanusiaan ayo kita barengan. Iya, itu kalau saya sih gitu. Iya, itu juga nggak salah. Artinya memang selama bagaimana ya itu kan itu nggak masalah juga sebetulnya. Bagaimana yang penting orang yang berbeda dengan kita itu bisa punya hak yang sama terkait dengan bagaimana menjalankan kehidupannya sehari-hari gitu ya. Jadi kita nggak mengganggu hak mereka begitu. Ada arus ajaran tentang toleransi yang disasar kepada kelompok beragama. Jadi ada yang kelompok beragama. Ada yang memang buat general audience. General audience itu ya semua, memang nggak menyasar kepada agama tertentu, tapi populasi masyarakat untuk saling menghormati. Atau misalnya kayak pemilu kemarin, itu kan menyasar nggak cuma kelompok agama aja kan. Oh itu gila tuh kemarin divide-nya tuh. Misalnya kan pemilu untuk bisa saling respect dan toleran terhadap pilihan politik, itu kan nggak menyasar ke agama sebetulnya kan. Karena semua agama ada di masing-masing kandidat, tapi kan itu kan buat semua orang. Kampanye adalah untuk respect terhadap pilihan, respect terhadap pandangan, respect terhadap apapun. Itu kampanye itu tetap harus ada. Dan apakah itu ada di pemerintahan, sebenarnya jujur gua nggak tahu. Tapi yang jelas kampanye nasional yang ada ya untuk mengedepankan sikap-sikap toleran dan segala macam itu ya udah termasuk lah, baik yang beragama maupun untuk yang general audience tadi begitu. Kita ngelihat kalau kemarin kita pecah belah ya, di divide ya, sampai keluarga nggak negor lo itu, bisa begitu loh. Gila. Dikeluarin dari grup WA. Dikeluarin dari grup WA, ya Allah, gampang banget kita kebohongin dengan itu. Nah itu kan ada biang keroknya ya. Nah kalau
terorisme itu biang kerok siapa sih? Udah kena belum sih itu orang nih? Sebenarnya biang kerok nih tergantung kita ngeliat siapa pelakunya ya, siapa gerakannya ya gitu ya. Tentu saja dalam biang kerok aksi terorisme ini kayak ngomongin telur sama ayam sebenarnya. Apakah si gerakannya atau si pembuat orang yang membuat orang itu membuat gerakan gitu. Jadi proses berpikir untuk orang melakukan aksi kekerasan ini kan asalnya macam-macam, misalnya dari konteks peperangan misalnya, karena perang orang jadi memusuhi agama tertentu atau identitas tertentu, lalu mereka bikin kitab, bikin ajaran untuk melawan itu gitu. Sebetulnya kalau dilihat sepatas ini kan kayak mulia ya, lo bergerak. Yang kerok dari terorisme itu adalah menurut gua orang-orang yang menyebarkan ideologi itu sih. Orang-orang yang mengajarkan di lingkungan masyarakat betapa harusnya membenci, betapa harusnya kita membunuh orang gitu. Betapa kita harus, bagaimana ada kemuliaan dari membunuh orang, bagaimana kita itu biang kerok orang yang melakukan terorisme karena dia memilih untuk melakukan kekerasan. Orang yang memilih untuk melakukan kekerasan untuk menegakkan ajaran agamanya itu adalah biang kerok menurut gua. Di sini banyak orang yang akhirnya banyak juga kan akhirnya yang akhirnya dicap sebagai musuh negara. Terus ya udah, karena satu serangan mereka dapat hukuman, ada yang hukuman mati, ada yang hukuman itu biang kerok secara nasional ya. Tapi menurut gua biang kerok secara pribadi dalam terorisme adalah orang-orang itu, orang-orang yang tetap memperjuangkan, ngotot untuk memperjuangkan bahwa kekerasan itu harus jadi jalan dalam menegakkan ajaran atau ideologi mereka gitu, dengan menghasut orang lain untuk itu gitu. Itu nggak bisa dapat ya Pak ya, dari ujung sampai bawah diberantas jadi nol itu sampai generasinya susah ya? Karena itu terkait dengan konteks sih. Jadi orang itu kan sulit rasanya untuk memberantas itu, bukan yang nggak bisa ya. Karena itu kan pemikiran kan. Pemikiran itu kan bisa dipercayai, bisa diilhami, bisa dilakukan karena ada situasi gitu ya. Selama akar persoalannya itu tidak dicabut, pemikiran itu akan terus ada. Apa persoalan ketidakadilan, persoalan kemiskinan, persoalan surga dan neraka, persoalan apapun itu. Hal yang membuat orang berpikir itu dan pemikiran itu lahir, ya orang akan pasti mereproduksi pemikiran itu gitu untuk terus lahir, dan itu kan sifatnya intergenerasional gitu ya. Keluarga akan, pembinaan akan nurunin ke anaknya akan nurunin ke saudaranya, dan itu akan berlomba terus gitu, karena mereka percaya bahwa itu kan pemikiran yang sifatnya akan diperjuangkan terus sampai akhir gitu. Jadi menurut saya walaupun dibunuh, ditetep, itu akan tetap bisa jadi akan terus ada selama memang situasi-situasi yang menyebabkan pemikiran itu jadi tidak relevan gitu. Sebetulnya itu yang cara untuk membuat orang untuk tidak atau menyetop pemikiran itu adalah membuat pemikiran itu menjadi tidak relevan terhadap masyarakat gitu. Pemikiran untuk membunuh, pemikiran untuk melakukan kekerasan, pemikiran untuk memusuhi negara, itu harus dibikin tidak relevan ya. Gimana ya, negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan pemikiran-pemikiran ideologi itu jadi tidak relevan buat masyarakat di Indonesia, misalnya kayak gitu. Kalau kita bisa runut tadi ya teman-teman, ini bukan masalah sepele, ini masalah ideologi. Kita harus membuat terorisme sebagaimana mestinya gitu. Kita harus berpikir dia sebagai mestinya, menempatkan mereka sebagai mestinya. Mereka orang jahat, apapun agamanya, mereka adalah orang jahat. Jadi kita harus hati-hati banget. Tetap ngobrol sama keluarga dan segala macam, tetap beri kehangatan di dalam keluarga gitu.
karena itu sesuatu yang penting gitu. Jangan jadikan penampilan sebagai stigma awal untuk wah lo teroris, lo ini, karena setahu saya bom bunuh diri itu bukan jihad kalau setahu saya ya, dan kita pun untuk demonstrasi atau apapun itu kita nggak boleh ngomong langsung di depan umum gitu. Kita harus ngobrol dengan para penguasa langsung. Jadi ketika hal itu aja nggak boleh di dalam agama kita, apalagi Muslim, bagaimana mungkin kita bisa ngomong kalau kita bisa ngebunuh orang gitu? Ya. Dan salah satu yang ini ya, salah satu cerita yang juga menarik sih ketika misalnya orang-orang yang disebut dengan teroris itu juga sebetulnya manusia. Mereka punya alasan dulunya, mereka punya konteks, punya latar belakang, mereka punya proses sosial yang menyebabkan mereka itu melakukan tindakan itu. Dan tentu saja karena dia manusia, pasti mereka juga bisa untuk bukan cuma diarahkan, tapi juga punya proses sosial yang baru untuk bertransformasi menjadi orang yang tidak melakukan kekerasan dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kemanusiaan kayak gitu sih. Dari ketimbang untuk karena juga di mereka sendiri bisa jadi selama ini hanya mengenal ajaran-ajaran untuk membunuh, tapi juga belum menemukan ajaran-ajaran untuk berbuat baik dan juga menabar cinta kepada sesama manusia kayak gitu. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.